Audio Jungle. Di Tarim Hadramaut itu satu waktu di depan asrama kami. Jadi kami punya asrama, tempat kami tinggal, sama kami punya sekolah, tempat kami belajar. Itu dua bangunan yang enggak nyambung. Di belakangnya sebuah masjid gitu. Jadi kita kalau keluar dari sekolahan ke asrama tuh keluar ke jalanan gitu. Nah saya baru mau masuk ke Daruz Zahra. Saya waktu itu udah jadi guru, udah ngajar. Tapi insya Allah kali ini ngajarnya udah bener. Saya nggak akan berani ngajar kecuali dengan apa yang memang sudah saya dapatkan. Saya udah jadi ustazah waktu itu, saya baru mau masuk ke asrama, saya lihat ada seorang perempuan di atas kursi roda. Terus ada supir taksinya di situ. Dia bilang, "Hadil mar'ah batadkhul Daruz Zahra lah," dia bilang gitu. "Ini Daruz Zahra kan, ini perempuan ini minta katanya mau masuk, mau pergi ke Daruz Zahra." Saya bilang, "Iya, ini benar Daruz Zahra." Saya tanyain, "Udah bayar apa belum?" Dia bilang, "Udah." Ya udah, saya bilang, "Makasih." "Iya nih saya khawatir nih, ada perempuan udah tua begini sendirian naik kursi roda," katanya. Saya ambil dari Sewun, dari bandara. Di bandar udara di Sewun, terus dianterin minta ke Daruz Zahra. Akhirnya udah, orang tersebut pergi, saya bawa masuk. Perempuan tersebut saya dorong. Saya bawa masuk. Saya tanyain namanya siapa, ini apa, ternyata namanya Hubabah Haddadah. Udah tuh, abis itu beliau pun kayak dikasih tempat di ruangan musola. Beliau maunya di situ. Duduk di ruangan musola gitu, kayak ada kasur kecil gitu ya di arah musola bagian depan tapi sebelah ujung gitu. Dia di situ tuh tempatnya tuh. Dia seneng banget sholawat, dia seneng banget sholat berjamaah ini apa. Beliau lumpuh kakinya, dua-duanya. Jadi kalau jalan ngesot. Teman-teman. Saya pertamanya nggak terlalu ambil peduli. Maksud saya, iya perempuan solehah biasa memang berdatangan kan ke Daruz Zahra gitu kan. Sampai satu waktu nih, saya lihat Hubabah Nur sangat hormat sama beliau. Terus sering tuh dibawa ke rumahnya Hubabah, terus dibalikin lagi, sangat hormat sama beliau gitu. Saya udah mulai nih yang, ini siapa ya? Kok guru saya sangat hormat gitu sama beliau gitu kan. Terus yang bikin saya lebih ingin lagi deket sama beliau, saya sering perhatikan beliau kalau waktunya makan. Itu beliau tuh makannya roti gandum yang keras itu, dicotol susu putih ya, hangat-hangat gitu. Itu aja tuh yang dimakan. Yang dia makan terus itu. Sarapan itu, makan siang itu, makan malam itu. Saya heran banget sama beliau ini. Terus satu waktu saya bilang sama beliau gitu. Saya bilang, "Hubabah, kita punya lauk-lauk yang lain nih Hubabah," saya bilang. "Bagaiti, kamu mau gitu kan?" Saya ambilin di dapur, saya bilang. "Kita punya ayam, kita punya daging," saya bilang. "Kita punya sayuran, lama bet lah," dia bilang. "Enggak, saya enggak mau lah," katanya. Terus saya bilang, "Kenapa emang Hubabah? Kayaknya Hubabah makannya, minumnya ini aja gitu." Terus dia bilang kayak gini, "Soalnya ini roti gandum." Iya, saya tahu. Roti gandum saya tahu. Dia bilang Nabi Muhammad kan makannya roti gandum. Oh. Terus habis itu dia bilang, "Yang ini susu. Kan minuman kesukaan Nabi Muhammad susu." Oh. Dia bilang, "Jadi saya makan roti gandum sama minum susu, biar makanan saya sama kayak makanannya Nabi Muhammad." Itu saya dengernya kayak yang wow. Betapa terhadap urusan selera kita ini begitu banyak maunya. Betapa terhadap urusan selera makan kita ini begitu banyak maunya. Kenapa? Karena kita menjadikan selera kita adalah apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Sementara hawa nafsu kita ini
nggak habis-habisnya mempersiapkan kriteria. Kayak syaratnya itu banyak banget. Kayak hidup mau enak tuh, mau seneng tuh kayak hari ini bakso, besok somai, besoknya lagi batagor, begitu kan? Hari ini nasi padang, besoknya lagi nasi bakar, besoknya lagi nasi goreng. Padahal itu ya, nasi udah mateng dibakar, nasi udah mateng digoreng. Kerjaan yang sangat sia-sia. Kayak terlalu banyak banget kriteria-kriteria dalam hidup kita gitu. Kayak mau seneng tuh terlalu banyak pilihan-pilihannya gitu. Kayak dalam hidup kita nih kita kebanyakan mikir-mikirin apa yang kita mau pakai, apa yang kita mau makan, apa yang kita mau pakai, apa yang buat seneng-seneng, apa yang waduh panjang banget gitu. Panjang banget. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini kan harus punya handphone yang begini, harus punya tas yang begini, harus punya baju yang begini, harus waduh ya Allah, sampai pada ngutang, pada pinjol, ada tuh yang begitu. Mana kalau ditagih galakan dia daripada yang nagih, ada tuh. Yang di sini juga ada. Dia punya utang Ustazah sama saya nih Ustazah ya. Tiap hari itu dia statusnya itu lagi liburan, lagi makan di mana. Kalau saya tagih bilangnya nggak punya duit mulu. Ada tuh yang begitu. Ada. Mudah-mudahan statusnya tuh nggak ganti jadi kajian Ustazah Halimah. Ya Allah. Kita terlalu banyak kriteria-kriteria. Kita terlalu banyak persyaratan-persyaratan. Padahal kalau kita jadikan selera kita adalah selera manusia terbaik, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti ada banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan. Abis beliau ngomong kayak begitu tuh, beliau terus makan rotinya gitu. Saya liatin aja. Saya sambil berpikir gitu kan. Bahkan dalam sepotong roti, cintaku dan cintamu bertemu. Dalam seteguk susu, jiwaku dan jiwamu bertemu. Tuh para pecinta tuh. Para pecinta kayak gitu. Para pecinta kayak gitu. Para sahabat Nabi kan kayak begitu. Katanya Sayyidina Ibnu Abbas, maziltu atatabba mudra'aitur Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'kulha fis sahra. Saya jadi sering nyari buah melon. Buah sejenis buah melon, ada boba namanya. Kayak enggak semanis melon juga itu ya. Kayak labu, ada manis-manisnya tapi kayak melon gitu. Itu biasa suka ada tuh di gurun-gurun pasir gitu, suka tumbuh-tumbuhan di tempat-tempat rawa-rawa seperti itu. Dia bilang saya selalu nyari buah boba itu sejak saya pernah melihat Nabi Muhammad memakannya di Sahra, makannya di gurun pasir. Begitu melihat Nabi Muhammad makan itu, setiap kali lewat di gurun pasir selalu nyari buah itu. Emang suka? Enggak, bukan masalah suka. Emang seneng sih sekarang akhirnya jadi seneng. Kenapa kamu jadi senang? Ya karena buah itu adalah buah yang dimakan sama Nabi Muhammad SAW. Saya dulu teman-teman minum si susu tapi yang gak sesuka itu juga. Saya dulu malahan saya gak suka sama buah zaitun. Awal kali saya makan buah zaitun, ya ampun ini apaan sih? Dibilang buah agak manis, dibilang sayuran gak buah. Mesti dibilang sayuran nggak sayur, dibilang buah nggak buah gitu, kayak nggak jelas gitu rasanya gitu. Jadi akhirnya saya nggak suka gitu. Kalau ada makanan ada zaitunnya tuh saya pinggir-pinggirin. Satu hari teman saya dia bilang, Kaima nggak suka zaitun, nggak suka. Ih Kaima nih ini kurang ajar.
Itu padahal anak kelas saya, duduk di kelas saya, teman saya, tapi dia juga duduk di kelas saya gitu. Bilangin saya sebagai gurunya, sebagai orang yang kurang ajar, ini kan beneran kurang ajar ya. Saya bilang tunggu dulu. Kamu bisa-bisanya bilangin saya kurang ajar, kurang ajar lah kak, kurang pelajaran kak. Kenapa gitu? Ini kan satu dari dua buah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sumpah, bukan? Wattini wa zaitun. Kak Ima sendiri yang ngajarin kalau dijadikan sumpah tuh artinya paling mulia di sisi Allah. Iya, tapi saya nggak suka. Dia bilang, Kak, suka itu urusan rasa. Rasa itu tergantung dari kita bagaimana menyikapinya. Ini saya kasih tahu teman-teman, ini pelajaran besar yang banyak mengubah hidup saya. Kita ini punya fakta, punya rasa. Fakta nggak ada yang bisa kita ubah. Tapi rasa semuanya tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Contohnya, waktu qiyam tadi tuh saya udah mulai berasa tuh pegel banget saya. Saya pengen segera duduk gitu. Saat qiyam tadi, saya memang belum cukup kuat untuk itu gitu. Untuk berdiri agak cukup lama. Saya habis menjalani operasi beberapa waktu yang lalu dan ada beberapa pen yang dipasang di punggung saya. Jadi dalam masa-masa ini memang belum cukup kuat untuk berdiri. Tapi sekali lagi itu kan soal rasa. Rasa sakit, rasa nyeri, dan itu semuanya tergantung kita bagaimana nyikapinya. Antara saya mau duduk atau saya tetap berdiri. Dan saya putuskan untuk tunggu dulu, nanti ada waktunya buat duduk. Seperti sekarang. Waktu saya buat duduk kan ngapain saya berdiri sekarang? Fakta gak bisa kita ubah, tapi rasa bisa kita ubah. Kayak fakta nih sekarang nih, saya ada di hadapanmu, ini fakta. Iya kan? Bahwa sekarang kamu sedang tidak berada di pasar yang ada di sini nih. Itu fakta teman-teman, gak bisa kamu ubah. Bahwa sekarang kita ada di masjid ini, atau di jalanan, atau di bawah pohon, itu adalah fakta yang tidak bisa diubah. Akan tetapi rasa itu bisa diubah. Rasa itu tergantung gimana kita cara menyikapinya aja gitu. Mau ngikutin apa mau gak ngikutin. Nah itu teman saya tuh bilang kayak begitu, Kak, itu soal rasa. Rasa itu kita bisa ubah. Ketika melihat Hubabah Haddadah makan hanya roti gandum dengan susu hanya karena Nabi Muhammad memakannya, saya baru paham betul bahwasanya rasa itu adalah sesuatu hal yang kita masih bisa mengolahnya dalam pikiran kita. Itu tentang rasa hati. Tentang rasa hati. Jadi akhirnya saya belajar buat makan zaitun. Teman-teman, dari yang belajar menikmati zaitun sampai sekarang, saya kalau suguhin zaitun berapa aja saya habisin. Saya sangat menyukai buah tersebut. Saudara sekalian saya muliakan, jadi itu tuh tentang pola pikir, tentang cara kamu memandang segala sesuatu. Ketika saya melihat seorang perempuan lumpuh di hadapan saya, begitu menikmati roti gandum dan minum susu hanya karena kedua makanan tersebut, dan makanan dan minuman itu adalah makanan dan minuman yang paling disukai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tahu bahwa dari perempuan tersebut hatinya memiliki sambungan yang sangat kuat dengan manusia agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati yang bersambung dengan manusia terindah. Hati yang mencintai manusia terbaik hingga bahkan seleranya, selera makannya mengikuti selera makannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemampuan memiliki cinta hingga cinta tersebut menyatu sampai ke selera makan yang dia punya. Luar biasa. Saudara sekalian, berapa banyak di antara kita istri yang karena cintanya sama suaminya sampai selera makannya ikut suaminya. Bukan begitu? Orang tuh kalau cinta nggak suka aja jadi suka, teman-teman. Itu tuh sesuatu hal yang sangat otomatis. Karenanya ketika saya lihat ada seorang perempuan, tentu bukan karena memang hanya suka itu. Kalau dia coba yang lain-lainnya dia juga pasti bakalan suka. Dan saya rasa selera manusia kan, kayak kita nih hidup di Indonesia biasa makan
misalnya ikan asin, sayur asem, sambal dan lain sebagainya, kita akan selera sama hal-hal yang seperti itu, bukan? Dan di negeri Arab sana itu, beliau itu bahkan tinggalnya aslinya bukan di Yaman, teman-teman. Beliau tinggalnya aslinya di Jeddah, anak-anaknya sebagian tinggal di sana. Makanan, segala macam makanan, buah-buahan, segala macam buah-buahan. Kamu mau makan bakso, mau makan somai, ada di Jeddah. Tapi seleranya tetap roti gandum dengan susu putih. Dengan susu murni aja. Karena dia telah menjadikan hatinya penuh dengan cinta kepada manusia yang waktu hidupnya makannya roti gandum dan minuman favoritnya adalah susu. Saya pun menjadi ingin dekat dengan beliau. Mulai tuh saya lihatin terus, suka pegang tasbih, baca sholawat, saya temenin. Oh Baba mau makan, boleh saya makan di sini Baba? Silakan, silakan, kata beliau gitu. Satu hari saya liatin beliau malam-malam, habisnya saya liatin teman-teman belajar dan seterusnya. Sebelum tidur saya liatin beliau gosok-gosokin kaki, pakai ada minyak cengkeh. Saya deketin beliau, saya bilang, let's wait kita Baba. Kenapa Baba ngerjain itu gitu? Dia bilang, enakan nih kalau saya balur-balurin. Pakai minyak ini saya bangunnya nggak nyeri gitu, bangunnya nggak terlalu kaku kakinya. Padahal seperti yang tadi saya sampaikan ya, jalannya beliau tuh ngesot gitu. Saya bilang, Hubaba, usawilik, boleh saya kerjain buat Hubaba? Dia bilang, boleh. Saya pun mulai pijitin beliau malam itu. Saya pijitin, beliau senang banget gitu. Habis selesai pijit, beliau mau kasih saya uang, saya nggak mau. Jadi tukang pijit beneran nih saya kalau nggak. Ntar saya kasih tarif dah. Satu waktu di tengah-tengah obrolan kami sambil mijit-mijit itu, beliau kemudian ceritain tentang abahnya. Beliau cerita-cerita, saya bilang Ubaba tuh tahu banyak hal tentang Nabi Muhammad gitu. Ubaba tuh belajarnya dari siapa? Abi alamani kullu syai, katanya gitu. Abah saya ngajarin saya macam-macam. Abah saya ngajarin begini begitu, kasih tahu sama dia. Oh, saya bilang emang abahnya Ubaba Haddadah siapa gitu kan? Abu ya, dia bilang. Abu ya mufti tarim fi zamanuh. Abah saya ini mufti tarim pada zamannya katanya. Sekitar 50-an tahun yang silam. Meninggal dunia 50-an tahun yang silam. 40-50 tahun lah gitu. Abah saya Abdurrahman masyhur. Kayak familiar gitu. Abuy katab kitab, dia bilang gitu. Bughyatul Mustarsyidin. Saya bilang, kitab yang dulu sampai lecek-lecek saya bawa itu. Dia bilang, aywa inti arafti. Dia bilang, iya emang kamu tahu, kamu baca tuh kitab. Itu tulisan abahnya Ubaba. Iya, abah saya yang nulis kitab itu. Bughyatul Mustarsyidin. Masya Allah, Masya Allah. Itu saya kirain kitab itu tuh kayak karyanya orang 500 tahun, 600 tahun yang lalu gitu. Ternyata enggak, beliau baru meninggal dunia aja kayak 40-an tahun yang lalu gitu. Beliau itu ternyata adalah imam Masjid Asgaf yang ada di kota Tarim. Dan beliau mengimami di Masjid Asgaf itu kurang lebih 40-an tahun, enggak pernah bolos. Jadi imam, adzan juga dan jadi imam juga serta jadi guru di Masjid Al-Muhdar, di Masjid Asgaf tersebut. Beliau jadi mufti Hadramut pada zaman beliau sampai beliau meninggal dunia. Habib Abdurrahman Al-Masyhur, seorang tokoh terkemuka. Tambahlah kan saya, ya Allah, ini gimana caranya biar saya lebih banyak dapat berkah dari beliau itu. Saya ceritain sama beliau, Bapak, waktu saya dulu di Indonesia, saya itu sering banget baca kitabnya abahnya Hubabah. Sampai saya bawa kemana-mana, sampai lecek-lecek tuh kitab Hubabah. Saya seneng banget baca, Masya Allah Hubabah, jazakillah khair. Saya bilang,
Makasih banyak Hubabah, kalau kapan-kapan ketemu Abah Hubabah sampein ada tukang pijit saya. Jadi tukang pijit bolehlah kalau buat anaknya Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Terus tuh tiap malam tuh saya pijitin tiap malam. Dan kalau siang saya temenin makan, kalau saya lagi senggang juga saya temenin gitu kan. Saya dengerin aja cerita-cerita beliau, banyak tuh ceritanya. Beliau udah sampein sama Hubabah, sama Habib Umar bin Hafid, kata Habib Umar, tenang aja, pincangnya kamu di dunia ini, nanti di hari akhirat kamu akan lari deket sama Nabi Muhammad SAW masuk surga. Wah, ada banyak bisyarah-bisyarah yang disampaikan oleh ulama-ulama kepada beliau. Masya Allah, seorang perempuan yang luar biasa cintanya kepada Allah, luar biasa keinginannya untuk menjadi perempuan yang solehah, gak pernah tinggal tahajudnya bahkan dalam keadaan semacam itu teman-teman. Ngesot ke kamar mandi, gak tinggal tahajud, gak tinggal ibadah. Kamu bagaimana? Hubabah Haddad. Satu hari Hubabah Nur ngomong sama saya, "Sawaiti ala Hubabah Haddad Halimah. Kamu ngapain aja mau Hubabah Haddad Halimah?" Saya bilang, "Emang kenapa Hubabah?" "Sekarang dia gak mau lagi nginep di rumah kami. Katanya nanti gak ada yang mijitin saya," katanya kalau malam-malam. Saya tanyain, "Emang siapa yang mijitin kalau malam-malam?" Halimah Al-Aidarus," katanya. Saya bilang, "Iya Hubabah, saya pijitin tuh kalau malam-malam," saya bilang. "Iya, jadinya sampai gak mau lagi saya ajakin ke rumah," dia bilang. "Apa kamu aja sekalian nginep di rumah kami?" "Gak usah lah," saya bilang. Itu Hubabah Haddad radhiyallahu ta'ala anha. Sekarang udah meninggal ya, udah lama, udah cukup lama meninggal dunia. Saudara sekalian yang saya muliakan, satu waktu saya perhatikan beliau itu kalau pernah datang waktu hari Kamis sore. Saya pulang dari majelis, sore-sore saya liatin beliau keluar dari kamar mandi yang ngesot itu tadi. Tapi kali ini wangi banget, kayak rambutnya tuh habis dikeramasin, terus habis itu beliau senyum gitu kan. Saya samperin aja tuh, beliau pakai bedak, pakai lipstik, dia bawa lipstik kan. Makanya nih saya pakai bedak, pakai lipstik juga ada ininya nih, ada sanatnya. Ada sanatnya. Beliau hias gitu kan, beliau pakai minyak wangi gitu, wangi-wangi lagi gitu. Saya bilang, lagi seneng nih kelihatannya. Saya goda-godain aja. Saya bilang, "Hubabah seneng banget, kenapa Hubabah?" "Iya nih, kayak ada yang lagi ditunggu." "Iya nih." "Oh, saya pikir pasti nih kayaknya ada keluarganya yang mau datang nih." Saya kirain ada keluarganya atau cucunya atau siapa atau temennya atau apa gitu yang mau datang, mau jengukin beliau gitu. Jadi beliau kayak dandan secantik itu dan sewangi itu gitu. Ternyata tebakan saya keliru. Beliau tuh kayak senyum terus sampai maghrib. Habis selesai sholat maghrib kita baca maulid. Itu saya gak pernah lihat ada orang baca maulid seseneng itu, sesumringah itu. Baca maulid Ad-Diya Ulami itu bibirnya gak pernah berhenti tersenyum. Senyum terus kayak yang seneng banget gitu. Baca solawat tuh beliau tuh terus senyum, seneng banget. Sampai sesekali mengusap air mata, haru air mata bahagia gitu. Sampailah saat fasal keempat mau qiyam kan. Itu beliau dari arah tempat duduknya terus tuh beranjak ke arah depan ke tembok. Saya liatin, mau apa nih Hubabah Haddad ini? Ternyata beliau itu teman-teman sekalian begitu wa qubaila fajrin abrazat syamsal huda dhaharal habibu mukarraman wa musana sallallahu ala Muhammad. Yang lain kan pada berdiri. Beliau itu mepetin badannya ke tembok, kemudian dia usaha buat berdiri di atas lutut. Tentu saja kalau di atas kaki udah gak mungkin banget, di atas lutut.
Dia berusaha untuk berdiri di atas lututnya, kemudian dia pepetin gitu badannya gitu ke atas di tembok tuh biar dia bisa nahanin badannya itu gitu. Saya lihatin beliau usaha segitu gigihnya untuk bisa qiyam, untuk bisa berdiri karena ucap salam kepada baginda Nabi. Saya ngelihat beliau kayak yang paling tinggi di antara semua orang-orang itu. Saya ngelihatnya kayaknya nih, jangankan lampu, kayaknya dia berdiri tuh kayak mau ngambil bintang gitu di langit. Kayak berdirinya tuh kayak yang bener-bener menyambut sesuatu yang sangat indah sekali gitu. Saat itu saya menangis bersama dengan Hubabah yang juga menangis tak henti. Karena bahagia saat mengucap salam kepada baginda Nabi. Cuman bedanya mungkin hati Hubabah sudah begitu jernih, begitu bersih. Sehingga benar-benar melihat apa yang dijanjikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma sallama alayya ahadun min ummati illa waraddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah umatku mengucap salam kepadaku, melainkan Allah kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Mungkin. Tidak bermaksud memastikan mungkin. Karena saya tidak juga menyaksikan, tapi mungkin. Hubabah adalah salah satu di antara orang-orang yang memang sudah melihat kehadiran baginda Nabi Muhammad. Saat kita sedang mengucapkan salam kepada beliau, mungkin. Itu sebabnya beliau begitu harunya, begitu kuat berdirinya karena menyambut seseorang yang beliau sangat cintai dalam seumur hidupnya. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sementara saya yang menyaksikan, hanya berurai air mata saya melihat betapa sangat jauhnya saya dari kesungguhan cinta kepada manusia agung baginda Nabi besar Muhammad. Padahal itu adalah bekal terbesar yang saya tahu untuk diri saya. Yang lain-lain saya enggak pasti. Sholat saya apakah Allah terima, saya enggak pasti. Ngajar saya apakah Allah terima, saya enggak pasti. Dakwah saya apakah Allah terima, saya enggak pasti. Yang lain-lain saya enggak pasti. Tapi bukankah Nabi Muhammad menyatakan sesuatu yang pasti? Anta ma'aman ahbabta, kamu di akhirat nanti akan pasti dikumpulkan dengan yang kamu cintai. Saya enggak pasti dengan cinta saya kepada baginda Nabi. Meskipun saya tahu pasti bahwa jika cinta tersebut ada di dalam hati saya, suatu hari nanti saya akan berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW di depan telaganya. Insyaallah.